Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dr. Baskoro Radiologi Channel. Tentunya sudah banyak yang pernah mendengar kata mioma uteri, yaitu tumor jinak yang paling sering terjadi pada rahim atau uterus. Biasanya orang akan berpikir, jika mengidap tumor, maka akan dilakukan operasi. Kali ini kita akan membahas penanganan mioma uteri tanpa operasi, yaitu dengan cara melakukan sumbatan pembuluh darah yang mensuplai tumor. Tindakan untuk menyumbat pembuluh darah mioma lebih dikenal sebagai tindakan uterine fibroid embolisasi yang dikerjakan oleh dokter spesialis, radiologi, konsultan subspesialis, radiologi intervensi. Tindakan embolisasi mioma dilakukan dengan menggunakan alat angiografi yang berada di ruang cath lab, yaitu ruangan yang sering digunakan untuk tindakan DSA ataupun kateterisasi jantung. Mioma uteri adalah tumor yang berasal dari otot dinding rahim, merupakan tumor jinak yang paling sering dijumpai pada rahim. Konsistensi padat dan umumnya jarang berubah menjadi malignansi atau keganasan. Mioma uteri jumlahnya bisa tunggal atau multiple. Berdasarkan lokasi pada dinding rahim, ada 3 jenis mioma uteri, yaitu myoma uteri submukosa, intramural, dan subserosa. Mioma uteri submukosa adalah mioma yang berada di bawah mukosa, yaitu selaput lendir yang melapisi bagian dalam dinding rahim, sehingga tumor tumbuh dan menonjol ke intrakavitar atau ke dalam ruang rahim. Mioma uteri intramural adalah mioma yang tumbuh di dalam otot rahim, dan mioma subserosa adalah mioma yang tumbuh di bagian luar dari dinding otot rahim, di bawah lapisan serosa atau lapisan pembungkus rahim, sehingga tumor menonjol ke arah luar. Mioma subserosa relatif lebih mudah untuk dilakukan tindakan di operasi. Gejala mioma uteri bervariasi, tergantung pada ukuran, jumlah, dan lokasi mioma. Gejala terkait menstruasi antara lain, perdarahan yang banyak, durasi menstruasi lebih lama, atau volume darah lebih banyak. Menstruasi berkepanjangan mengakibatkan anemia, dengan gejala lemas, pucat dan sesak. Gejala akibat penekanan tumor yang berukuran relatif besar, antara lain sering buang air kecil, sembelit, dan pembesaran perut bagian bawah. Penegakan diagnosis mioma uteri, selain dengan anamnesa, atau wawancara dan pemeriksaan fisik, juga melalui pemeriksaan penunjang USG, MRI, atau histeroskopi. Pengobatan mioma uteri tergantung pada gejala, ukuran, lokasi mioma, usia pasien, serta rencana kehamilan. Untuk mioma yang berukuran kecil dan tanpa gejala, penata laksanaannya cukup dengan konservatif, yaitu dengan obat saja, belum perlu dilakukan tindakan intervensi lain. Pemeriksaan USG secara rutin berkala perlu dilakukan untuk melihat perkembangan tumor. Terapi obat digunakan untuk pengurang rasa sakit atau rasa nyeri akibat penekanan mioma ke organ sekitar. Terapi hormonal untuk mengontrol perdarahan dan mengecilkan tumor, serta terapi obat mengurangi fibrinolisis untuk mencegah perdarahan berat. Operasi pada mioma uteri dipertimbangkan ketika mioma menyebabkan gejala berat, mengganggu kualitas hidup, berpotensi menimbulkan komplikasi, atau mioma mengganggu proses reproduksi seperti menghalangi tuba falopi, merubah ruang rahim karena mioma submukosa yang cukup besar, atau keguguran berulang. Jenis mioma subserosa yang menonjol keluar juga menjadi indikasi untuk dilakukan operasi. Alternatif penanganan mioma tanpa melalui operasi adalah melakukan embolisasi atau menyumbat aliran darah yang menuju tumor. Tindakan ini sangat efektif untuk mengontrol perdarahan, mengurangi nyeri, dan mengecilkan tumor. Mioma sendiri adalah tumor yang sangat banyak sekali suplai pembuluh darahnya. Dengan dilakukan embolisasi, maka tumor akan kekurangan oksigen dan secara bertahap akan mengecil. Perkembangan awal embolisasi arteri dalam radiologi intervensi diawali pada tahun 1970-an, yaitu pada tahun 1977, embolisasi untuk penanganan perdarahan hebat pada fraktur panggul. Kemudian, embolisasi arteri digunakan untuk perdarahan obstetrik atau pasca bedah. Pada tahun 1990, Raffina dan kawan-kawan pertama kali mencoba embolisasi sebagai terapi definitif untuk mioma. 5 tahun kemudian, Raffina dan kawan-kawan mempublikasikan jurnalnya yang berjudul Embolisasi Arteri untuk Penanganan Mioma Uteri. Dalam kesimpulan studinya, dituliskan pengalaman awal. Kami menegaskan bahwa embolisasi arteri merupakan alternatif yang menjanjikan terhadap pembedahan dalam penata laksanaan definitif mioma, berkat efektivitas dan keamanannya yang tinggi, serta kemampuannya dalam mengurangi lama rawat inap pasien dan biaya pengobatan. Dan pada tahun 1995 sampai 2000 uterine fibroid embolization diakui sebagai alternatif histerektomi setelah uji klinis di Prancis dan Amerika. Adakah hubungan dengan fertilitas
atau kesuburan. Ada yang berpendapat tindakan ini hanya dilakukan pada wanita yang tidak menghendaki kehamilan, tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya. Justru tindakan embolisasi dapat memperbaiki fertilitas dan meningkatkan kemungkinan terjadi kehamilan. Dilaporkan banyak pasien yang hamil setelah dilakukan tindakan embolisasi. Kehamilan yang terjadi pasca embolisasi dikarenakan suplai darah yang sebelumnya banyak menuju ke tumor berkurang dan aliran darah ke otot rahim yang sehat menjadi lebih baik. Hal ini memperbaiki lapisan dinding dalam rahim untuk mempersiapkan terjadinya proses nidasi yang nantinya janin akan bertumbuh. Saya sendiri mempunyai pengalaman. Seorang pasien yang baru memiliki satu anak umur 14 tahun, mempunyai mioma di rahimnya ukuran 12 cm, karena tidak mau diangkat rahimnya, kemudian dilakukan embolisasi. 2 bulan pasca embolisasi, pasien mengalami kehamilan. Setelah berat janin dan usia kehamilan cukup, baru dilakukan operasi pengangkatan rahim. Bagaimana prosedur embolisasi mioma dilakukan? Pada tindakan embolisasi mioma, tidak memerlukan bius total dan tidak dilakukan pembedahan. Pasien berbaring di meja tindakan, kemudian dilakukan aseptik dan bius lokal. Selanjutnya dimasukkan kateter atau selang kecil melalui arteri femoralis di daerah lipat paha. Dengan panduan mesin cath-lab, kateter diarahkan menuju pembuluh darah uterus. Tindakan embolisasi dilakukan super selektif, hanya ke pembuluh darah yang ke arah tumor. Ini adalah gambar perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan embolisasi. Sebelum dilakukan embolisasi, terlihat banyak pembuluh darah pada mioma uteri. Sesudah dilakukan embolisasi, tidak terlihat lagi pembuluh darah pada mioma uteri. Setelah tindakan embolisasi, pasien dirawat semalam, keesokan harinya baru diizinkan pulang dari rumah sakit. Secara klinis, tindakan embolisasi dikatakan sukses apabila ada perbaikan terhadap perdarahannya, berkurang rasa sakitnya, dan mengecil ukuran tumornya secara bertahap. Proses pengecilan tumor terjadi secara berangsur-angsur, mulai beberapa minggu dan berlanjut antara 3–12 bulan. Tindakan UFA adalah tindakan minimal invasif yang relatif aman, tanpa dilakukan pembedahan yang perlu dipertimbangkan sebagai terapi pilihan untuk mengatasi gejala yang disebabkan mioma uteri dengan indikasi tertentu pada wanita yang tidak menginginkan pengangkatan rahim. Semoga bermanfaat.